kalau saya boleh bertanya kepada kita yang ada di tempat ini, semua kita pasti rindu kehidupan surgawi itu hadir di dalam kehidupan kita. Betul? Semua kita merindukan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang penuh dengan kasih, kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Ya. Bahkan kalau kita setiap hari Minggu berdoa, yang kita sebut sebagai doa Bapa Kami, ada kalimat yang mengatakan apa? Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terus jadilah kehendakmu apa? Di bumi seperti di surga. Itu setiap hari Minggu pasti kita keluarkan dari ucapan mulut dan bibir kita. Di bumi seperti di surga. Coba kalau kita membayangkan hal itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan komunitas kita, pasti kita akan merasa penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, bukan? Nah, Bapak Ibu berbicara tentang mengikuti teladan Yesus, sebenarnya juga kurang lebihnya adalah kita menghadirkan surga di bumi. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah hadir di dunia ini untuk menyatakan damai sejahteranya yang begitu melimpah dinyatakan kepada manusia, Bapak Ibu. Saya ingin memberikan cerita tentang seorang yang bernama Nelson Mandela. Pernah dengar ya, pasti ada yang tahu. Bapak Ibu, Nelson Mandela itu dipenjara selama 27 tahun. Wow. 27 tahun dia dipenjara. Kita baru dipenjara sehari aja di kamar, misalnya nggak boleh main HP, begitu kan? Ya, semua serba dibatasin, nggak boleh nonton apa ya, di kamar aja begitu. Rasanya kan bosen ya. Padahal itu kita nggak diapa-apain, cuma kita dibiarin dalam satu ruangan. Nah ini Nelson Mandela ini disiksa, Bapak Ibu, ya, pernah digantung dengan kepala terbalik, begitu. Terus pernah dikencingi, pernah dikencingi oleh sipir penjara. Dan itu sangat menyakitkan sekali selama 27 tahun. Dia hanya bisa berkata, tunggu saatnya, begitu. Ketika Mandela setelah 27 tahun keluar dari penjara, Bapak Ibu, kemudian menjadi seorang presiden, hal yang pertama kali dilakukan adalah dia meminta pengawalnya mencari sipir yang dulu pernah menyiksa dia, mengincingi dia, memperlakukan dia dengan tidak baik, Bapak Ibu. Sipir ini bukan hanya mencari tetapi mendatangkan. Pengawal ini bukan hanya mencari sipir itu tapi juga mendatangkan sipir itu di depan Mandela. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi sipir itu pasti takut banget ya. Waduh, pasti saya akan dihukum sama Nelson Mandela dan lain sebagainya, gitu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, ketika Nelson Mandela bertemu dengan sipir yang telah menyiksa dia bertahun-tahun, memperlakukan dia dengan begitu bengisnya, Nelson Mandela merangkul sipir itu dan berkata, hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu. Luar biasa. Sikap ini tidak akan pernah dilakukan oleh seorang yang tidak pernah mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Memaafkan orang-orang yang telah memperlakukan dia dengan bengis dan kejam. Inilah yang dimaksudkan dengan menghadirkan surga di tengah-tengah bumi, Bapak Ibu. Dan inilah yang dilakukan juga oleh Tuhan Yesus kepada kita.
kepada manusia berdosa, kepada manusia yang seharusnya dihakimi oleh Allah, dihukum oleh Allah. Tetapi manusia berdosa itu justru diselamatkan oleh Allah. Luar biasa kan? Justru diselamatkan oleh Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah meminta untuk kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak pernah. Tuhan Yesus itu hanya meminta supaya setiap kita manusia melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka hari ini kita belajar bagaimana meneladani Tuhan Yesus. Artinya kalau meneladani adalah hal yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan yang belum pernah. Betul ya? Bukan yang belum pernah. Maka hari ini kita akan belajar dari kisah Nikodemus, bagaimana Tuhan Yesus itu menyatakan kasih, menyatakan keselamatan, bukan hanya kepada orang-orang yang disebut sebagai tanda petik adalah orang-orang bawah, yang mereka disebut orang-orang berdosa, tetapi juga kalangan orang-orang atas yang arogannya minta ampun, yang juga diterima oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, saya belum klik ya. Pada suatu malam datanglah seorang Farisi, tadi perikop yang kita baca, ya, bernama Nikodemus, anggota Mahkamah Agama Yahudi, kepada Yesus. Ini orang yang luar biasa, Bapak, bukan orang sembarangan, ya, bukan orang sembarangan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa sih Nikodemus itu yang dikatakan sebagai orang yang luar biasa? Dia adalah bagian dari kelompok pemimpin agama yang tentu adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang di Alkitab dikatakan mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, yang merasa diri mereka paling benar. Nah, orang-orang inilah yang juga menuduh Tuhan Yesus itu sebagai pemabuk dan pelahap. Karena apa? Dia makan bersama orang-orang berdosa. Itu orang-orang Farisi ini yang menuduh Tuhan Yesus, yang kumpul dengan orang-orang berdosa, para pemungut cukai, para pelacur dan lain sebagainya. Sehingga mereka merasa dan menganggap Tuhan Yesus itu gak ada bedanya dengan mereka. Ya, Bapak Ibu, orang Farisi yang di dalamnya ada Nikodemus itu juga merupakan orang yang berpendidikan dan berpengaruh, dan tentu mereka anti kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Itulah sebabnya tidak heran kalau Nikodemus itu datang kepada Yesus sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu. Ya, diam-diam. Gak boleh ada orang ketahuan begitu. Nah, dikatakan di bagian berikutnya, ia mendatangi Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang datang dari Allah. Dia sadar betul Yesus adalah guru yang datang dari Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda ajaib seperti yang engkau lakukan kalau tidak disertai Allah. Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu, ketika Nikodemus memuji Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan Yesus datang dari Allah, Tuhan Yesus kemudian tidak serta-merta berkata, terima kasih Nikodemus, kamu benar sekali. Tidak. Tetapi kemudian Tuhan Yesus membawa Nikodemus untuk menuju kepada inti persoalan yang dihadapi oleh semua manusia. Baik itu masyarakat kelas kecil, kelas menengah, ataupun kelas atas. Baik itu masyarakat yang dianggap bodoh, gak berpendidikan, yang setengah pendidikan, atau mereka yang dianggap sebagai orang-orang
yang berpendidikan, Bapak Ibu. Dia membawa dan mengucapkan sebuah perkataan bahwa semua manusia di muka bumi ini harus dilahirkan kembali. Pas itu membuat dia shock dan bingung sekali. Gimana caranya orang dilahirkan kembali? Bahkan dia 2 kali bertanya, gimana caranya? Konsep ini sulit dipahami oleh Nikodemus. Notabene dia merasa bahwa dia adalah seorang Farisi, seorang ahli Taurat yang dari kecil belajar tentang Taurat, hidup mengikuti aturan Taurat. Lah aku kan dari kecil hidupku bener nih, kok harus dilahirkan kembali? Ini maksudnya apa? Apa ada yang salah dengan diriku? Dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Maka dia berkata lagi, bagaimana mungkin seorang manusia dilahirkan kembali ketika dia sudah tua? Ia tidak dapat dilahirkan untuk kedua kalinya, bukan? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu kebenaran yang sesungguhnya, kecuali jika seseorang dilahirkan dari air seperti air ketuban ibu yang pecah saat melahirkan dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus bertanya untuk kedua kalinya, bagaimana dapatkah hal itu terjadi? Dalam bagian ini sebenarnya Yesus sedang menjungkir balikkan pandangan Nikodemus tentang apa artinya mengenal Allah. Bapak Ibu, selama ini Nikodemus mengenal Allah dengan cara dia melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menganggap bahwa semua kebajikan yang dilakukan itu memperkenan dia di hadapan Tuhan. Tetapi di mata Tuhan semua manusia itu berdosa. Tidak ada satupun di antara manusia yang tidak berdosa, tidak ada. Bahkan semua kebajikan, perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia berdosa, sesungguhnya itu adalah kain kotor yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Yesus dalam hal ini ingin mengatakan kepada Nikodemus, kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Harus ada Allah yang turun untuk menolong kamu. Maka gak heran kalau Tuhan Yesus melanjutkan dengan perkataan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, gak ada. Semua manusia gak ada yang pernah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Terus kamu dengan bangganya mau berkata hidupmu baik-baik aja. Enggak. Kamu berkata kamu melakukan seluruh hukum Taurat dan menghidupinya dan kamu adalah orang yang sempurna. Enggak. Satu-satunya pribadi sempurna di dunia ini adalah Dia, Tuhan Yesus, Allah yang turun ke dalam dunia. Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus belum selesai. Tuhan Yesus melanjutkan dengan sebuah berita yang harus dipahami oleh semua manusia berdosa, termasuk Nikodemus. Dia berkata, demikianlah Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitulah kasih Allah akan dunia ini, yaitu bahwa Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Jadi jelas kalau kita memperhatikan bagian ini dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus,
Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini pada waktu itu adalah untuk menyelamatkan dunia. Maka tidak heran kalau dia harus datang ke dunia menjadi sama dengan kita manusia. Bahkan lebih rendah dari manusia menjadi hamba. Dia harus taat sampai mati di atas kayu salib. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghadirkan surga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sampai hal itu dilakukan oleh Allah dan memang hanya Allah yang dapat melakukannya. Untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Untuk mendamaikan diri kita dengan Allah, Bapak Ibu. Ya harus melakukan itu, begitu loh. Maka kalau kita bicara tentang meneladani Yesus, meneladani apanya? Kita harus meneladani bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera yang telah diberikan Allah kepada kita melalui penyelamatan kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Boleh senggol kiri kanannya, hadirkan surga di tengah dunia ini. Bapak Ibu, dan dari sini kita belajar apa? Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak menghakimi. Ini perhatikan baik-baik. Baik orang-orang yang kecil, yang dianggap sebagai para pelacur, yang dianggap sebagai pemungut cukai, orang-orang berdosa yang disingkirkan oleh orang-orang Farisi, ataupun mereka yang adalah orang-orang Farisi yang menganggap dirinya adalah orang-orang suci. Tuhan tidak menghakimi mereka, justru merangkul dan mengasihi mereka. Dan uniknya adalah di dalam setiap percakapan Tuhan Yesus yang dilakukan dengan Nikodemus, justru Tuhan Yesus membawa Nikodemus kepada pemahaman hidup yang sejati dengan Allah. Pengenalan yang benar dengan Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita tiru, begitu loh. Ya, ketika kita melihat orang-orang yang mungkin nganyelke, kalau bahasa Jawa nganyelke apa sih Pak Abin? Hah? Bikin kesal, menjengkelkan, begitu kan? Yang mungkin enggak relate dengan kita hidupnya. Nah, Tuhan melakukannya itu loh, gitu loh. Kita katakan kita mau mengikuti teladan Yesus, teladan yang mana yang harus kita lakukan, begitu. Ya teladan ini yang dilakukan Tuhan Yesus turun ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Dia membawa berita keselamatan. Kita pun juga harus membawa berita keselamatan, bukan berita penghakiman, begitu. Ya, ini sesuatu yang saya pikir harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menilik kepada hal-hal berikutnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, maka kita akan mendapati Tuhan Yesus itu melakukan banyak hal selain berbicara, ya tentu saja tentang karya keselamatannya kepada orang lain. Tuhan Yesus juga melakukan hal-hal yang menyentuh hati orang lain, ya, menyatakan kasih yang tulus kepada orang-orang lain. Salah satunya kepada orang yang buta sejak lahir. Salah satunya lagi kepada pelacur yang diseret di depan Tuhan Yesus yang mau dilemparin dengan batu. Betul? Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, silakan lempar batu. Sadar semua mereka orang berdosa, begitu. Enggak ada satupun yang melempar dengan batu. Ya kan? Nah, kemudian Tuhan Yesus bertanya, adakah dari antara mereka yang melempar kamu dengan batu? Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak. Meskipun Tuhan Yesus tidak berdosa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Kasih yang seperti ini yang dibutuhkan oleh semua orang. Kasih yang begitu tulus. Kasih yang merangkul. Kasih yang membebat hati-hati yang terluka. Kasih yang menyatakan damai sejahtera. Dan itulah kasih yang dari surga. Nah, orang yang buta sejak lahirnya ini mendapatkan sentuhan kasih juga dari Tuhan Yesus. Ya. Orang yang mereka sebut ketika dia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus tentu menjadi bahan omongan masyarakat yang ada di sekitar. Lu bukannya ini orang yang pengemis itu yang suka minta uang yang buta itu? Bukan, dia hanya mirip aja mungkin. Tetapi dia sendiri mengakui bahwa iya itu aku begitu. Nah, terus kemudian ditanya siapa yang melakukan itu kepadamu? Dia berkata, orang yang mereka sebut Yesus itu membuat lumpur dan mengoleskannya ke mataku dan berkata kepadamu, pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu. Jadi saya pergi dan membasuh diri dan sekarang saya dapat melihat. Bapak Ibu, orang-orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, mereka akan menyaksikannya kepada orang lain. Ya, termasuk perempuan Samaria yang murah hati. Perempuan Samaria yang di sumur itu bukan yang murah hati. Dia pun menceritakan tentang Tuhan Yesus. Maka saya akan golongkan di sini menjadi 3 bagian untuk kita dapat memahami, menirukan Tuhan Yesus yang baik itu seperti apa sih. Nah, yang pertama adalah kita memposisikan diri pertama hidup di hadapan Yesus, artinya kehidupan kita sebelum berjumpa dengan Yesus. Ya, dia berkata dari orang buta ini, saya buta, kata orang itu. Orang itu menjelaskan pertemuan pertama yang aneh dengan Yesus. Dan saya yakin setiap kita juga dulu sebelum berjumpa dengan Yesus, kita juga mengalami hal yang istilahnya kita belum mengalami perubahan di dalam Tuhan. Ada kehidupan kita yang tidak beres di hadapan Tuhan. Ya. Nah, setelah dia mengalami perjumpaan di hadapan Yesus, maka bagian yang kedua adalah kita menceritakan bagaimana saya bertemu Yesus. Jadi kehidupan kita yang dulu itu seperti apa sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terus kemudian bagaimana saya berjumpa atau bertemu dengan Tuhan Yesus, itu kita mengalami apa dari kasih Tuhan Yesus. Kalau orang buta ini kan dia mengoleskan lumpur ke mata saya. Orang itu menjelaskan pertemuan pertama yang aneh itu dengan Tuhan Yesus. Ada titik balik, sebuah peristiwa yang mengubahkan kehidupannya. Dan yang ketiga, hidup sejak aku berjumpa dengan Yesus. Ya, hidupnya sejak berjumpa dengan Yesus. Oh, saya tadinya buta, tetapi sekarang saya bisa melihat. Ya, nah ini bisa menjadi sebuah metode bercerita kisah Tuhan melalui hidup kita yang kita alami begitu. Ya. Melalui hidup kita yang kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi seringkali kalau kita berjumpa dengan orang baru atau orang yang sudah lama, kita enggan loh, atau kadang jarang kita mikirin untuk bagaimana kita menceritakan Tuhan Yesus yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Mari hari ini saya mengajak kita jemaat yang terkasih untuk menghadirkan shalom Tuhan atau surganya Allah. Tidak ada cara lain selain kita menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita, begitu. Ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ceritakan kepada orang-orang yang kita jumpai. Pertanyaannya, ketika kita berjumpa dengan teman, orang yang sering kita omongin apa sih? Coba kita renungkan. Yang sering kita omongin apa? Apakah kita sering membicarakan tentang karya Kristus yang ada di dalam kehidupan kita? Menceritakan tentang Kristus yang begitu baik.
Di dalam berbagai aspek Tuhan Yesus menyentuh hidup kita. Baik dalam kehidupan kita secara pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di situ. Tidak ada satu jengkal pun di dalam kehidupan kita yang tidak ada Tuhan Yesus menyertai dan hadir untuk menyentuh kita. Tidak ada. Dan justru itulah yang seharusnya menjadi kesaksian yang hidup, yang indah, yang bisa kita bicarakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Maka dari itu orang-orang yang seperti ini, dia akan hidup bagi Kristus. Martin Luther King pernah mengatakan, no person ever really lives until he has found something worth dying for. Ya, manusia tidak akan benar-benar hidup kecuali ia telah menemukan sesuatu yang untuknya ia rela mati. Kalau Tuhan Yesus saja untuk menghadirkan surga di dunia ini ia rela mati. Terlebih kita yang sudah mengecap surga itu di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita pun juga akan hidup untuk Kristus, menceritakan Kristus kemanapun, kepada siapapun. Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan sebuah cerita tentang D.L. Moody. Ya, suatu ketika ada seorang bernama Wilfrid Grenfell. Dia kuliah di Universitas Oxford, seorang mahasiswa kedokteran. Dan D.L. Moody sedang berkhotbah di sana. Mahasiswa itu akhirnya mulai disentuh dan merasakan kebaikan Kristus melalui apa yang disampaikan oleh D.L. Moody. Dan dia akhirnya percaya kepada Kristus dengan serius. Kalau seorang dokter begitu kan biasanya mau pelayanan atau kerja di tempat-tempat yang keren begitu kan. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya, Grenfell pergi ke Kanada sebagai misionaris, Bapak Ibu. Beberapa tahun kemudian ketika ia berjumpa lagi dengan D.L. Moody, ia memperkenalkan diri dan berterima kasih karena telah membimbingnya kembali kepada Kristus. Ya, jadi fokus utama kehidupan kita nggak ada yang lain ya selain Kristus. Orang yang sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan dan tertawan hatinya kepada Kristus, itu hidupnya sudah nggak akan mikirin hal yang lain selain Kristus sebagai satu yang utama di dalam seluruh kehidupannya. Nah, terus kemudian dia berjumpa dengan Moody dan dia memperkenalkan diri dan berterima kasih kepada D.L. Moody atas bimbingannya sehingga dia menjadi orang yang kembali percaya kepada Kristus. D.L. Moody menjawab, saya senang mendengar hal itu. Tetapi apa yang telah kamu lakukan sejak saat itu? Setelah kamu dibimbing kepada Kristus itu apa yang telah kamu lakukan? Dengan penuh sukacita, Grenfell menceritakan bahwa ia telah melayani sebagai misionaris di Kanada. Tapi D.L. Moody memberikan pertanyaan kelanjutan, Bapak Ibu. Menyesalkah kamu? Tanya Moody. Dia menjawab tidak. Dia bilang. Terus kemudian satu kalimat yang dia lontarkan, boleh dimunculkan? Dia berkata seperti ini, menyesal hanya dilakukan oleh orang yang datang kepada Kristus, meminta keselamatan, tetapi ia tidak melakukan apa-apa bagi dia. Jadi Bapak Ibu, dari ini sebenarnya kita mau belajar apa? Orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, dia akan meneladani sikap Kristus itu secara otomatis di dalam hidupnya sebagai respon bahwa dia sangat bersyukur akan kebaikan Tuhan. Dan dia tidak akan pernah menyesal menjalani kehidupan di dalam Kristus apapun yang terjadi. Karena dia menyadari
bahwa nilai keselamatan di dalam Kristus itu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini, maka dia akan hidup bagi Kristus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah sesali. Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini mengajar kita bahwa setiap orang yang telah mengalami Kristus pasti tidak akan pernah berdiam diri. Dia akan terus meneladani Kristus dan hidup bagi Kristus. Mari kita berdoa.